ini dia yang ditunggu masyarakat, yaitu kehadiran Honda HR-V generasi ketiga. Untuk yang di Indonesia itu ada 4 varian. Tipe paling bawah itu tipe E, atasnya tipe S, atasnya lagi tipe SE, dan tipe yang paling atas itu adalah tipe RS. Nah, kalau yang kita review ini adalah tipe RS atau tipe tertingginya. Mesinnya ini udah turbo. Tapi tenang aja, di semua tipe, dari tipe bawah sampai tipe atas, itu sudah dilengkapi oleh fitur Honda Sensing atau fitur safety dari Honda. Nah, itu fiturnya ada lane keeping assist system, road departure mitigation, collision mitigation brake system, adaptive cruise control, dan auto high beam. Jadi bener-bener canggih banget sih. Secara tampilan ini masalah selera ya. Kalau menurut gue pribadi itu masih lebih sporty generasi sebelumnya. Kalau yang baru ini bahasa desainnya ini lebih ke arah elegan. Jadi sesuai selera masing-masing. Nah, untuk warna ini Ignite Red. Terus kalau yang tipe tertinggi sama tipe SE itu atapnya udah dual tone. Di lampunya sini ini full LED dengan daytime running light. Ini kelihatan futuristis banget, tipis. Nah, untuk grill ini bentuknya gede banget. Terus teksturnya di sini ada chrome ya. Ini masalah selera juga. Nah, yang gue suka di sini ada LED fog light. Jadi kelihatan lebih futuristik. Jadi dia juga ada body kit yang tampilannya itu sangar dan sporty. Oke, sekarang kita ke samping. Nah, bentuknya ini compact banget. Panjangnya ini 4,3 meter dan untuk velg ini gede banget. Ini ring 18 velgnya. Terus untuk ground clearance ini tinggi banget sih buat seekor crossover atau mini SUV ya. Cocok banget buat menerjang jalan-jalan di Jakarta. Terus untuk rem ini semuanya udah full cakram dan sudah dilengkapi oleh ABS dan EBD. Untuk safety sih tidak usah diragukan lagi. Terus untuk handle pintu ini masih mengadopsi seperti generasi sebelumnya, yaitu handle pintunya ini di samping kaca gitu. Jadi seperti mobilnya itu seperti coupe kalau dari jauh. Nah, di bagian belakang sini ini futuristis banget sih. Lampunya ini LED terus memanjang dari kiri ke kanan. Ini keren banget menurut gua. Terus dia udah dilengkapi oleh rear wiper dan rear defogger. Nah, kalau bagasi ini udah elektrik. Nah, coba kamera di sini ini tempat penyimpanan meskipun jok row keduanya nggak dilipat, ini lega banget sih. Ini seperti SUV gede bagasinya, bahkan lebih gede. Terus yang gue suka ini panel-panelnya tertutup rapi. Ya memang dengan harga segini harusnya seperti ini ya, rapi dia nggak ada panel bodi yang kelihatan. Kalau gitu juga sih, ini kita tinggal tekan ini aja. Sekarang gue mau bahas interior depan. Ini jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kalau sekarang ini terlihat lebih modern. Cuman ada satu hal yang gue nggak suka. Head unitnya kenapa seperti tempelan ya? Ini kalau dilihat seperti GR Yaris, seperti mobil homologasi dikasih entertainment. Harusnya independen aja gitu LCD-nya. Ini ngapa mesti dikasih cover gitu? Jadi terlihat murahan ininya. Nah ini dia. Kan dulu HR-V sebelumnya di sini ada 3 panel AC. Katanya AC-nya bikin masuk angin. Nah, kalau di sini udah enggak. Jadi udah cuman ada 2 doang. Bahan dashboard nih, kita pencet-pencet ini soft touch. Nah, terus ini plastik. Sepertinya Honda mengimprove build quality-nya ya di bagian dashboard. Tapi yang gue suka di interiornya itu safety-nya keren, yaitu udah 6 buah airbag. Itu untuk seukuran mobil kecil itu keren banget sih. Terus untuk speaker ini tersedia 4 buah dengan 2 tweeter. Emang standar sih untuk di harga segini gitu. Nah, terus di sini tersedia panoramic roof sampai belakang. Jadi cocok banget buat yang mau instastory. Terus juga ini panel AC nih ya. Ini AC-nya udah balik ke konvensional. Kalau sebelumnya masih touchscreen. Plus minus kalau menurut gua yang model touchscreen itu jauh lebih modern. Tapi feel buat mencet-mencetnya nggak enak. Masih enakan konvensional yang ini. Gitu. Di konsol tengah juga tempat penyimpanannya cukup banyak. Di sini ada cup holder, ada laci juga sekaligus bisa jadi armrest. Nah, untuk tipe yang RS itu ada drive mode-nya, ada eco, normal, sama sport. Di bawah sini ada hill descent assist, jadi seperti engine brake waktu turunan. Nah, di setirnya di sebelah kiri di sini ada audio switch control, banyak banget tombol-tombolnya. Di sebelah kanan ada tombol adaptive cruise control. Ini dia yang ngebantu banget saat perjalanan terutama di tol. Karena kalau adaptive cruise control dibanding cruise control yang biasa, kalau adaptif itu akan menyesuaikan kecepatan mobil depannya, jadi otomatis sama gitu. Di sini ada engine start stop kalau mau nyalain mesin, terus di sebelah sini juga ada dimmer ya buat mengatur kecerahan panel instrumen. Nah ini dia nih yang gua nggak suka. Kenapa panel instrumennya itu nggak full digital? Ini masih setengah-setengah. Sampingnya digital, sebelah kanan masih analog. Jadi kesannya nanggung banget gitu. Nah sekarang kita mau tes build quality-nya nih. Nah ini
soft touch, tapi soft touch-nya kayak tipis gitu ya. Tuh. Ini kelihatan banget, ini dalamnya plastik terus ditempelin bahan halus sih. Karena memang kalau kalian pencet ini halus ya, cuman tipis banget. Nah, di sini juga ada soft touch, sama di sini ada finishing piano black. Gitu. Nah, bawahnya ini plastik nih. Plastiknya juga terkesan murahan. Kalau dipencet-pencet tuh, lihat. Gitu sih. Nah, untuk jok ini bahannya kulit, tapi kulitnya ini seperti kulit sintetis ya. Jadi buat kalian yang gampang keringetan ini nggak nyaman sih, meskipun pengaturan joknya lengkap ya. Ini dia row keduanya Honda HR-V. Ini yang gue suka ya. Ini lega banget. Legroomnya lega banget ya. Tinggi gue nih 173 cm, ini masih kesisa 5 jari lebih. Terus untuk headroom ini memang nggak terlalu luas, cuman untuk setinggi gua udah lebih dari cukup. Nah, di konsol tengah sini ada AC untuk penumpang kedua. Nah, di joknya ini gua kurang suka bahan kulitnya ya. Dia tuh kayak kulit nanggung gitu, bukan kulit asli, cuman kayak kulit sarung lah. Nah, ini dia nih. Armrestnya tuh kayak juga kopong gitu, kayak nggak ada yang nahan. Jadi pas kita gini jatuh. Gitu sih. Jadi ini build quality armrestnya juga kurang. Terus, tapi setidaknya di armrestnya sini sudah tersedia cup holder. Oke, sekarang kita lihat mesinnya nih. Nah, ini mesin gila sih. Ini 1500 cc turbo. Tenaganya ini 177 PS dan torsinya 240 Nm. Itu untuk pemakaian dalam kota udah lebih dari cukup, dan secara angka sih kelihatannya kencang banget ya. Varian turbo ini hanya tersedia di tipe RS. Tipe yang lainnya masih naturally aspirated. Sayangnya ini masih ada kabel-kabel yang berantakan ya. Dia ini finishingnya kurang rapi sih untuk mobil seharga ini. Nah, kalau di samping gua sekarang ada tipe SE, di bawahnya tipe RS. Nah, itu perbedaannya apa aja? Kalau terlihat dari mata, nih grill beda. Kalau yang RS kan banyak tekstur chrome. Kalau yang ini warna body grillnya. Nah, kalau kita tekan-tekan, ini kayak mau copot sih rasanya. Gitu, harusnya dengan harga segini masih bisa diimprove sih. Nah, tapi untuk yang tipe SE, dia sudah dilengkapi oleh LED fog light. Jadi sama seperti tipe RS, gitu. Nah, kalau kita lihat di samping nih, di samping sama seperti tipe RS, dia itu sudah ada panoramic roof dan warnanya two-tone. Tapi untuk velg ini beda. Kalau yang RS itu kan ring 18, kalau yang ini ring 17. Tapi ground clearance-nya juga masih cukup tinggi, gitu. Nah, nih build quality-nya nih, sayang banget bro, kayak mau copot. Tuh, dipencet-pencet. Sayang banget sih, ini masih bisa diimprove lagi sih. Lampu belakangnya ini desainnya sama, ini udah LED tapi desainnya masih bohlam. Nah, ini bagasinya belum elektrik ya guys, ini masih manual. Nah, ini dia. Untuk kelegaan kabin sama sih, karena memang basisnya sama juga. Nah, kalau di samping gua ini yang tipe E atau tipe terendah. Harganya itu 355 juta. Meskipun ini tipe terendah, tapi ini udah ada fitur Honda Sensing. Jadi canggih banget sih. Nah, kalau yang tipe E ini juga sama kayak tipe SE sama S. Dia ini cat warna body, tapi di sini nggak ada LED fog light. Jadi di sini kopong nih. Oke, ini mesinnya nih ya. Sebenarnya untuk mesin ini sama seperti tipe S dan SE. Dia ini 1500 cc, 4 silinder tanpa turbo. Tenaganya itu sekitar 120 PS. Untuk dalam kota udah lebih dari cukup sih dengan tenaga seperti itu. Kita kan juga nggak butuh yang kencang-kencang amat. Tapi sayangnya dengan harga 350 jutaan, ini kenapa kap mesinnya nggak ada covernya. Jadi masih terlihat nih kabel-kabelnya, ada coilnya. Tuh, kenapa nggak dipakein cover? Kan kalau dipakein cover kan masih jauh lebih rapi. Nah, untuk yang tipe E, tipe S, sama tipe SE, ini panel instrumennya masih analog ya. Gue jauh lebih suka ini karena nggak nanggung bro. Kalau yang tipe RS itu nanggung, kenapa? Sampingnya digital, sampingnya lagi analog. Kalau ini full analog, jadi masih lebih enak lah dilihat. Nah, terus untuk yang tipe E ini joknya fabric guys. Jauh lebih baik seperti ini dibanding kulit sintetis seperti yang ada di joknya tipe RS gitu. Tapi ini opini pribadi gue sih. Kesimpulannya, menurut gua Honda itu sangat bagus sekali menaruh fitur di Honda HR-V ini, karena secara fitur ini banyak sih, ada Honda Sensing dan fitur-fitur canggih lainnya. Tapi
sayangnya di beberapa titik itu ada build quality yang terasa murahan. Harusnya dengan harga segini itu masih bisa diimprove lagi kualitas build quality di mobil ini. Untuk harga tipe RS itu sebesar 499 juta gitu. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah dengan harga segitu worth it untuk beli HR-V ini atau mending merek sebelah gitu? Jadi sekian dari saya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Outbreak. Sampai jumpa di video selanjutnya.